Jelas di sini pastinya sudah pasti gue yakinkan, gue kasih tahu ini beda case dengan kasus-kasus yang mungkin sebelumnya yang bersifat larang melarang. Kalau gue di sini kan sifatnya dituduh, ada tuduhan bahwa gue katanya kan memakai atau menggunakan lagu Cinderella tanpa izin. Nah, gue sih gini berasumsi kalau yang namanya tuduhan itu harus ada pembuktian. Kalau nggak ada pembuktian berarti bahaya dong. Nah, pembuktian itu silahkan dibuktikan. Makanya gue dari awal sih sebenarnya males dengan tanya jawab ataupun klarifikasi dan itu sudah gue bawa ke ranah hukum. Jadi orang ini udah gue laporkan, gue buatkan LP dan alhamdulillah sudah berjalan sampai saat ini. LP gue ini di sini terdaftar itu 2 Agustus. Di LP ini 2 Agustus. Ini LP-nya. Nih. Sudah gue LP kan bahwa gue tidak terima dengan tuduhan itu. Jadi ini gue bawa ke ranah hukum biar nanti dibuktikan sama-sama siapa yang benar siapa yang salah. Kalau kita berasumsi itu nggak bisa. Media pun bukan ranahnya untuk memutuskan siapa salah siapa benar. Apalagi hanya podcastan itu beda cerita, udah beda case gitu loh. Nah, di sini gue hanya menjawab bahwa dari awal, coba silahkan kalian bantu cari, boleh nanti di-share ke gue, tunjukin ke gue, pernah nggak gue tuh menyatakan, berstatement bahwa Cinderella itu ciptaan gue? Pernah nggak? Cari satu aja. Jadi gue udah bilang, ciptaannya itu saat Raja rilis lagu Cinderella, saat Raja merilis lagu Cinderella itu udah jelas. Di situ ada ciptaannya, sudah ada nama dia, hanya garis miring gue. Itu pun disepakati. Saksinya siapa? Ada gitaris Raja, Moldy. Saat itu dilema, garis miring Moldy apa gue? Ya udah gue aja lah, lu kan udah banyak, mau gue aja. Itu disepakati bersama, nggak mungkin. Rasanya terlalu bodoh. Gue pakai lagu siapapun tanpa izin, gue nyanyikan, gue publish, gue tulis lagi nama itu. Coba kita pikir sama-sama. Logika kita dimainkan. Gue juga mengajak teman-teman untuk jangan hanya membudidayakan, membaca, melihat, mendengar, menonton, pun membaca. Monggo dimaknai. Karena di dalam album ataupun CD Raja saat itu sudah jelas tertera. Jadi gue nggak perlu lagi jawab itu ciptaan siapa. Udah jelas di situ. Gue juga malu kok ngakuin yang bukan ciptaan gue, ngapain? Gitu loh. Hanya gue garis bawain lagi per 2010 gue tuh ada kesepakatan. Ini asli loh. Asli loh. Masih ada tintanya loh, masih asli nih. Dan ini bisa dilacak oleh pihak siapapun. Ini tertera apa gue buat baru sekarang, apa memang di tahun 2010. Di sini kita ada loh, SPPHC. Apa tuh SPPHC? Surat Pernyataan Pengalihan Hak Cipta. Udah jelas. Dan isinya di sini nih. Di sini pun dituliskan pihak pertama siapa nih? Nih pihak pertama dia. Di sini nih jelaskan bahwa pihak pertama adalah pencipta lagu berjudul Cinderella. Udah jelas. Hanya di bawahnya dinyatakan diserahkan haknya secara keseluruhan selamanya. Itu aja. Jadi sudah jelas dia menyerahkan haknya kepada gue, mau dalam bentuk apapun. Dan tidak ada batasan waktu, selamanya. Nah, terus langkah apa? Gue memaksa nggak? Kalau gue paksa masa iya sama-sama paraf, tiap lembar di paraf, ditandatanganin di atas materai. Masa iya sih? Nggak mungkin dong gue maksa orang. Artinya ini kesepakatan. Gitu loh. Jadi makanya atas ketidaknyamanan tuduhan ini, gue akhirnya makanya bilang gue membuat LP ke Polda Metro Jaya biar kita buktikan sama-sama gitu loh. Jadi gue berharap publik ini gue yakin juga masih nggak semuanya lah, tapi yang mengetahui tentang lagu Cinderella ini jangan lagi bertanya itu ciptaan siapa Bang Ian. Udah jelas kok bukan saya penciptanya. Saya mengakui bukan saya, tapi 2010 diserahkan haknya kepada saya. Di sini jelas saya ditunjuk berhak untuk mengakui ini menjadi lagu saya per 2010.
sebelumnya ada nggak sih komunikasi dengan beliau dulu gitu, sebelum mereka? Ya, ini kan terjadi komunikasi, akhirnya terjadilah ini, tanda tangan ini. Kasus ini lagi naik. Oh enggak. Jadi gini loh, saya tuh dari awal ya, saya nggak tahu, ini cerita sedikit aja ya, terserah kalian mau tulis atau enggak, terserah. Nggak apa-apa, sedikit aja. Yang jelas poinnya kan udah gue sampaikan tadi ya. 25 gue event di Bandung, 26 gue balik, 28 gue harus ke Pekanbaru, 26 sore gue dikasih oleh istri gue di rumah, ini ada surat, karena gue juga ngasih tahu somasi yang waktu itu somasi itu datang. Loh, gue kaget kok gue dapat somasi. Ya udah, gue cut sedikit. Sebelum somasi memang dia ada telepon saya, dia telepon, tapi dia tidak mengakui adanya ini. Entah dia lupa atau sengaja, saya nggak bisa menduga. Yang jelas saya sangat terang benderang mendengar dia tidak mengakui adanya tanda tangan berdua. Ya udah, nggak apa-apa, diperkuatlah oleh somasi dia lewat kuasa hukumnya, preskon. Saya tidak ada bersurat terkait lagu Cinderella. Oke, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan podcastnya dia, saya tidak bersurat, tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Berarti dalam tiga fase ini dia mengingkari. Pak gua dari grup itu bukan Anji, karena kan kalau kita yang di depak, kalau kita dikeluar dari grup kan kita ngelihat siapa yang ngeluarin, itu beda, bukan dia. Cuman hanya berbarengan saat gua landing di Pekanbaru. Notifikasi yang pertama gua dapat itu begitu gua flight itu mode handphone itu gua nyalain, dari Pak Rahayu Naga Suara, Ian, berita kamu udah rame, kamu disomasi. Oke Pak, nggak masalah. Dah. Yang kedua yang keluar, loh kok gue dikeluarin dari grup ya? Kok berbarengan banget ya? Ada apa nih? Ya udahlah, toh buat gue pribadi ya, gue tekankan di sini, nggak ada untung ruginya juga, gue ada gabung di situ kok, gitu loh, nggak ada kepentingan apa-apa kok. Gue di situ saat itu, gue minta di invite, terus gue ditelepon hampir 1 jam. Mereka hanya mengajak untuk, ayo kita satu suara. Oh, gue dukung banget. Secara pribadi gue juga pengkarya kok, gue penulis lagu kok. Gue mendukung banget atas ketidakjelasan pengelola di Indonesia ini. Bukan kepada melarang ya. Gue konteksnya bukan untuk melarang, tapi gue mau minta kejelasan dari pengelola hak kita ini yang ada di Indonesia yang ditunjuk oleh negara ini. Monggo diperjelas yang kita dapat ini seperti apa, dari mana, ayo transparansi, lebih ke sana. Jadi gue di depak sana sih, bukan gue sedih, bukan gue apa, biar teman-teman juga di sini paham, jangan sampai salah tulis. Yang mengeluarkan gue bukan Anji, itu ya. Jangan sampai nanti di blunder, gue nggak enak juga. Gue masih menghargai dia. Kan, tapi ada berita kalau lu juga melaporkan, katanya bikin laporan pencemaran nama baik. Siapa? Gue? Bukan gue. Gak? Bukan gue, itu manajemen. Manajemen membuat. Jadi gini, ada 2 LP. Satu LP gue di Krimum, di Reserse Kriminal Umum. Manajemen Raja melaporkan di ITE, Kriminal Khusus. Jadi kita coba untuk kerucutkan gitu loh. Tapi yang jelas kalau masalah konteksnya dengan dunia manji, itu bukan ranah gue yang bersuara banyak, karena itu sudah ada pihak manajemen. Biarkan nanti mereka yang bersuara. Kalau gue di sini lebih kepada yang bersangkutan yang menuduh gue, balik lagi, yang membuat opini publik, menggiring opini publik. Gue itu seakan-akan public figure yang tidak baik, mencontohkan gitu. Gue punya anak, gue punya keluarga. Gue ini salah satu, gue bangga, gue salah satu orang yang diangkat anak oleh almarhum Abah Tuan Guru Haji Ijai Martapura. Mungkin kalian tahu, almarhum Tuan Guru Sakumpul itu nganggap gue tuh anak. Dan beliau pernah berpesan di telinga gue sebelum beliau meninggal, sebelum gue jadi raja, insya Allah kamu akan sukses. Pesan Abah cuma 2, jaga iman kamu. Untuk personal kamu, jaga iman kamu. Yang kedua, kedepankan akhlak, karena akhlak untuk di dunia. Cuman itu, jadi nggak mungkin rasanya gue akan berbuat yang dituduhkan. Makanya karena gue nggak terima dituduhkan itu, gue laporkan. Berarti sekarang tinggal nunggu proses dari kepolisian untuk panggil? So far sampai saat ini, yang gue bilang tadi, sudah beberapa keterangan saksi sudah memberikan. Tinggal kita lihat nanti, ini kan dalam tahap penyelidikan. Kita lihat nanti apakah nanti akan naik terus prosesnya, mudah-mudahan aja. Cuman satu nih perlu kalian garis bawain. Tolong yang bersangkutan saat menerima panggilan hadir, jangan menghindar.
Karena gue buka juga nih ya, gue buka juga sedikit. Gue ditelepon Pak Rahayu Nagaswara. Mohon maaf loh Pak Rahayu ya, saya bukan bawa-bawa nama Bapak, tapi memang kita sering komunikasi. Dia pernah ditelepon oleh yang bersangkutan, yang si terlapor. Menurut keterangan Pak Rahayu, beliau merasa kayak diancam. Wah, sempat kaget loh, Bapak kok dia siapa? Kok berani intervensi Bapak? Kok dia berani ngancam Bapak? Jadi kalimatnya itu adalah, Pak Rahayu tolong jangan ikut campur urusan saya dengan Ian. Tolong jangan sampai ketahuan masalah identitas kontrak KTP. Nanti saya bisa kena hukum menurut keterangan Pak Rahayu. Pertanyaannya, kenapa harus takut? Kita buka aja masalah identitas lu kek, masalah KTP lu kek, masalah apa kek. Buka semua yang ada di dalam perjanjian tadi, biar terang. Itu aja. Ya, perjanjian itu berarti bisa dibilang lu beli putus sama dia ya gitu ya? Yes, sebenarnya sih kata-kata beli putus enggak, tapi diserahkan haknya sepenuhnya selamanya. Itu. Bang Yan, tapi hubungan sama Anji gimana Bang Yan? Baik-baik aja atau gimana sih mungkin? Buat sama Anji itu memang sama-sama tidak ada kepentingan, sama-sama tidak pernah ada saling membutuhkan. Walaupun dulu banget dia pernah ngajak gue, tapi gue masih belum ada waktu. Sampai saat ini juga nggak ada apa-apa. Sempat ada sedikit beberapa kali komunikasi waktu gue masih ada di grup. Itu aja, tapi habis ini nggak ada apa-apa lagi. Tapi mungkin alasannya di kick dari grup sendiri mungkin apa sih Bang faktornya Bang? Kenapa? Alasannya di kick dari grup apa sih? Nah faktornya? itu sendiri gue juga nggak paham. Gue nggak paham. Mungkin gue positif thinking aja. Gue positif thinking aja. Mungkin tidak sejalan, tidak sepemahaman. Itu aja sih. Toh buat gue tidak ada untung ruginya gue ada di situ. Jobnya gue, hidup gue nggak di situ kok. Kalau gue diundang, gue terima. Gue dikeluarin, nggak ada masalah. Gitu. Ya, azan ya. Ya, makasih banyak ya. Mudah-mudahan ini jelas ya. Iya bang. Thank you. Kemarin yang